strategi planning for public relation. Nah, pertama strategi, apa sih strategi itu? Nah, strategi itu merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam strategi ini kita menentukan atau establishing goals dan objektif. Nah, pertama ini menentukan tujuan atau goals. Menentukan tujuan atau goals itu terbagi menjadi 3 poin. Poin penting yaitu yang pertama itu reputation management goals yang berhubungan dengan identitas dan persepsi organisasi. Lalu yang kedua ada relationship management goals, itu berhubungan bagaimana hubungan perusahaan dengan publiknya. Lalu yang ketiga itu ada tax management goals. Nah, tax management goals ini berkaitan dengan menyelesaikan hal-hal tertentu. Lalu contohnya itu yang pertama dari reputation management. Yang pertama itu seperti perusahaan meningkatkan reputasinya dalam industri. Lalu yang kedua ada hubungan atau relationship, itu contohnya meningkatkan hubungan antara perusahaan dan publiknya. Lalu yang terakhir ada tax. Nah, tax itu kayak meningkatkan perubahan sosial pada masalah tertentu. Selanjutnya ada positioning atau memposisikan diri. Nah, positioning ini adalah bagaimana suatu organisasi membedakan dirinya dengan sebutan yang unik di mata publiknya, yaitu bagaimana ia ingin dilihat dan dikenal oleh publiknya secara beda dari perusahaan yang lain. Contohnya kayak gini, pimpinan yang menetapkan standar industri, lalu nilai terbaik mencerminkan biaya rendah tapi kualitasnya tinggi. Lalu ada yang paling ekonomis, yang paling mahal dan bergengsi. Lalu ada juga rumah sakit yang paling mending gitu, yang direkomendasikan oleh banyak orang. Lalu ada the family friendly restoran, lalu ada merek yang ramah lingkungan. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan itu memposisikan diri mereka? Yang pertama ada melakukan penelitian dan menganalisis persepsi publik, lalu ada mempertimbangkan posisi yang dipegang oleh pesaing, lalu ada mengidentifikasikan sebutan yang ingin dipegangnya, dan selanjutnya ada mengembangkan strategi untuk mengubah posisinya saat ini atau mempertahankannya. Nah, itu dia yang tadi bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devriska. Di sini saya akan menjelaskan tentang objektif atau tujuan. Objektif atau tujuan ini adalah pertanyaan yang muncul dari target organisasi. Objektif atau tujuan ini seringkali ditetapkan oleh manajer komunikasi yang menanggapi target yang lebih luas. Seperti target, tujuan berurusan dengan yang dimaksud hasil dari prosedur untuk mencapainya. Satu target mungkin menjadi dasar dari beberapa tujuan. Manajemen by Objective atau MBO adalah proses di mana organisasi yang efektif dan efisien untuk merencanakan aktivitas mereka. Namun, istilah MBO ini agak tidak disukai, namun pendekatannya ini tetap berguna. Dari perspektif ini, organisasi tidak hanya melakukan suatu hal-hal karena mereka bisa melakukannya. Sebaliknya, mereka bertindak karena manajer telah menentukan mereka harus bertindak untuk memajukan pekerjaan organisasi dalam beberapa strategi dan cara yang terukur. Ada 11 standar untuk objektif atau tujuan. Yang pertama berakar pada target, yang kedua berfokus pada publik, yang ketiga berorientasi pada dampak, yang keempat terkait dengan penelitian, yang kelima eksplisit, yang keenam terukur, yang ketujuh waktu yang pasti, yang kedelapan tunggal, yang kesembilan menantang, yang kesepuluh bisa dicapai, dan yang kesebelas dapat diterima. Hierarki pada objektif atau tujuan. Hierarki yang teratur ada di antara tujuan komunikasi, tumbuh dari perkembangan logis melalui 3 tahap persuasi. Yang pertama kesadaran, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga tindakan. Kesadaran memulai proses, meningkat secara bertahap, minat kemudian berkembang secara bertahap, dan sikap berkembang menjadi pilihan yang diterima. Tindakan verbal dan fisik diubah dalam beberapa langkah. Yang selanjutnya itu ada objective awareness. Nah, objective awareness ini fokus pada informasi, memberikan kognitif atau pemikiran, komponen pesan. Tujuan ini menentukan apa informasi yang seseorang ingin publiknya ketahui terlebih dahulu, dan kemudian diketahui, dipahami, dan diingat. Kemudian ada acceptance objective. Acceptance objective ini berurusan dengan afektif atau perasaan bagian dari pesan. Bagaimana orang menanggapi informasi yang mereka miliki dan akan mereka terima secara emosional mereka. Nah, acceptance objektif ini sangat penting di tengah kontroversi dan persuasif situasi menggunakan model advokasi atau asimetris.
public relations. Nah, mereka berdampak pada perasaan orang tentang suatu organisasi dan suatu produk, layanan, dan ide. Selanjutnya ada action objective. Nah, action objective ini mengarah pada ekspresi dan perilaku penyediaan elemen atau perilaku dari pesan tersebut. Nah, tujuan ini menawarkan dua jenis tindakan, yaitu opini, tindakan verbal, dan perilaku atau tindakan fisik. Nama saya Rahmatria Stuti, saya akan menjelaskan materi dari rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai Writing Public Relation Objective atau menulis tujuan hubungan masyarakat. Dalam hal ini, dalam menulis tujuan dalam PR, buatlah bahasa Anda tetap sederhana, singkat, dan gunakan bahasa yang sehari-hari. Dan hindari dalam membuat jargon, agar tujuan penulisan dapat sampai kepada publik dengan baik. Berikut merupakan panduan yang akan membantu menangani setiap elemen penting dari tujuan yang dinyatakan dengan baik. Langkah pertama, publik. Tujukan publik kepada siapa tujuan ditujukan. Kepada siapa tujuan itu ditujukan. Langkah kedua, kategori. Tunjukkan kategori tujuan, kesadaran, penerimaan, atau tindakan. Langkah ketiga, arah. Tunjukkan arah gerakan yang Anda cari, yaitu buat atau hasilkan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Dalam hal ini, biasanya PR dan program komunikasi strategis terlalu sering tidak memberikan perhatian yang cukup untuk mempertahankan dukungan sementara. Langkah yang keempat, efek spesifik. Tunjukkan efek spesifik yang akan Anda tangani, seperti tingkat penerimaan, hadapi dengan membangkitkan minat, dan hindari sikap apatis dan kembangkan sikap positif. Yang kelima, fokus. Tunjukkan fokus, efek spesifik yang ingin Anda capai. Fokus di sini seperti fokus pada tujuan, detail pada apa yang ingin Anda tuju dari tujuan tersebut. Dan langkah ke-6, pengukuran kinerja. Dalam hal ini, tunjukkan penyapaian pengukuran kinerja yang ingin kalian capai, tapi dalam istilah pengukuran. Dan langkah ke-7, ada jangka waktu. Dalam jangka waktu ini, tunjukkan kerangka waktu bisa dalam satu periode ataupun beberapa tahapan. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai perencanaan strategis, menetapkan tujuan dan strategis. Yang pertama, ada menetapkan tujuan. Dalam menetapkan tujuan, kita perlu membuat reputasi tujuan. Misalnya, dengan menciptakan kembali citra perguruan tinggi menjadi lembaga 4 tahun. Dalam menciptakan kembali citra dalam perguruan tinggi, kita perlu menjelaskan kepada halayak bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan yang akan ditempuh selama 4 tahun. Yang kedua, ada tujuan tugas. Yang pertama, untuk merekrut lebih banyak siswa dan untuk menghasilkan dukungan donor baru. Maksudnya di sini adalah tujuan dari kita menciptakan perencanaan strategis tersebut. Yang ketiga, ada posisi. Memperbarui perguruan tinggi agar dikenal karena kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya baik dari segi biaya dan standar penerimaan. Posisi di sini merupakan posisi perguruan tinggi yang akan kita jelaskan kepada halayak. Nah, halayaknya di sini merupakan siswa atau siswi dari sekolah menengah ke atas, yaitu SMA. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh pada kesadaran, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai perguruan tinggi. Dan yang kedua, untuk mempengaruhi penerimaan, khususnya untuk membangkitkan minat untuk menghadiri institusi yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, untuk memberikan pengaruh pada tindakan, khususnya untuk mendapatkan pertanyaan dari rata-rata 15% siswa SMA. Dan yang terakhir, untuk memiliki pengaruh pada tindakan, khususnya untuk mendapatkan lamaran dari siswa SMA tersebut, rata-rata dari 5% dari semua lulusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.